Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Jamaah salat maghrib rahimakumullah, kita lanjutkan membaca kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad, bimbingan kepada keyakinan beragama yang sahih, yang benar, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Profesor Dr. Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita di pertemuan yang ke-124, ya, bagian ketiga ke bagian keempat dari iman kepada para rasul, ya, rukun iman yang keempat, iman kepada para rasul. Halaman 193. Bahwa di antara iman kepada para rasul itu bahwa mereka, para rasul dan para nabi dan rasul itu memiliki mukjizat, memiliki dalail, ya, tanda kenabian atau bukti kebenaran kenabian mereka yang diberitakan dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis yang sahih. Dalail nubuwah atau mukjizat para nabi itu, kalau selain nabi, dari kalangan orang beriman, dari kalangan para wali, itu disebut dengan karamah. Disebut dengan apa? Karamah. Wa dalailun nubuwati laysat mahsuratan fil mu'jizati. Kemarin sudah kita baca bahwa di antara bukti kebenaran kenabian itu adalah mukjizat, tapi ya, bukti kebenaran kenabian itu bukan sebatas mukjizat saja, ya, bukan terbatas mukjizat saja. Kama yaquluhul mutakallimun, karena ya, ahlul kalam, ya, orang-orang ahlul filsafat, ahlul kalam, mereka menganggap bahwa bukti kebenaran kenabian itu mukjizat saja, ya. Bahkan mereka menilai itu sebagai tolok ukur. Ya, kalau ada nabi kok nggak punya mukjizat, itu bukan nabi. Ya. Dan lebih parah lagi, di antara mereka menganggap bahwa, berpandangan bahwa mukjizat itu muktasabah. Mukjizat itu bisa dipelajari, bisa dicari. Ya. Jadi lebih sangar daripada para wali, ya. Kalau para santri pengejar kewalian itu kan, ya, cuman ngejar karomah. Ya, kalau ahli filsafat, ahli kalam, bukan hanya ngejar karomah yang bisa itu, tapi juga ngejar apa? Mukjizat. Ngejar mukjizat, ya. Sementara menurut mereka mukjizat itu adalah apa? Satu-satunya bukti kenabian. Satu-satunya bukti apa? Kenabian. Ya. Makanya kemudian tidak sedikit dari mereka, ahlul kalam, ahli filsafat, para filosof itu menganggap derajat nabi itu juga derajat muktasabah. Ya, bisa diupayakan, bisa dicari, bisa dipelajari untuk jadi nabi itu. Wallahul musta'an. Bal hiya katsirah mutanawwi'atun. Ya. Dalail nubuwah, bukti-bukti kebenaran
kenabian itu bukan hanya mukjizat tapi banyak sekali dan beraneka ragam. Minha diantaranya ikhbaruhum al-umama bima sayakunu min intisarihim wa khidlani a'daihim wa baqa'il aqibati lahum. Para nabi itu memberitahukan ya kepada para pengikutnya bahwa ya mereka akan mendapatkan kemenangan, ya kemudian musuh-musuh mereka akan terhinakan, dan ya akhir kebaikan itu adalah buat mereka para pengikut Nabi. Fawaqa'a kama akhbaru walam yatakhallaf minhu syai'. Dan ternyata terjadi persis seperti yang diberitakan. Terjadi persis seperti yang diberitakan oleh para nabi. Walam yatakhallaf minhu syai'un. Ya, tidak meleset sedikit pun. Kama hasala li Nuhin wa Hudin wa Saleh wa Syu'aib wa Ibrahim wa Lut wa Musa wa Nabi Muhammad salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in mimma qassahullahu fi kitabih. Sebagaimana sudah kita baca, hal itu diraih, kemenangan itu diraih oleh Nuh dan pengikutnya, Hud dan pengikutnya, Saleh dan pengikutnya, Syu'aib dan pengikutnya, Ibrahim, Lut, Musa, dan juga Nabi kita Muhammad alaihi wassalatu wassalam, sebagaimana dikisahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Ya, itu mukjizat, ya itu termasuk dalail nubuwah. Memberitakan itu termasuk dalail nubuwah. Apalagi Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita ini ummi, buta aksara, nggak sekolah, nggak tercatat belajar kepada ya orang alim, baik di masa kecil ataupun setelah dewasa. Tetapi Nabi SAW memberitakan ya kemenangan umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu dengan detail. Ya, itu bukti kenabian. Wa minha anna ma ja'u bihi minasyara'i wal akhbari fi ghayatil ihkami wal itqani wa kashfil haqaiqi wa hadil khalqi mimma yu'lamu bil dharurah anna mithlahu la yasduru illa an a'lamin nasi wa abarrihim. Di antara bukti kenabian lagi bahwa syariat ya yang mereka bawa, syariat yang dibawa oleh para nabi, juga berita-berita yang dibawa oleh para nabi, fi ghayatil ihkam wal itqan, ya benar-benar mateng. Ya, syariat dan berita-berita yang dibawa oleh para nabi itu benar-benar mateng. Ya, benar-benar apa? Valid. Ya. Benar-benar memberitakan, menyingkap hakikat yang tersembunyi dan memberikan petunjuk kepada manusia. Ya, itu syariat yang dibawa, berita yang dibawa. Sejak zaman Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah Azza wa Jal, sampai Nabi SAW diutus, ya itu satu misteri. Benarkah ya orang-orang Yahudi itu berhasil menyalib Nabi Isa? Satu misteri itu. Bahkan di antara mereka juga misteri. Ya, di antara mereka juga terjadi tarik ulur dan sebagainya. Benar tidaknya dan sebagainya. Ya. Kemudian Nabi SAW datang dan menyampaikan ayat dalam surat Ali Imran. Ya. Wa ma salabuhu wa ma qataluhu bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Mereka tidak menyalib, mereka tidak menyalib Nabi Isa, tidak pula membunuh Nabi Isa, tapi Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Ya. Wa ma qataluhu yaqinan. Mereka sendiri dalam keadaan bimbang ragu, benarkah mereka berhasil membunuh Isa Al-Masih? Ya. Nah, ini namanya kasful haqaiq. Misteri-misteri yang tertutup selama ini tersingkap melalui
berita-berita dan syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mimma yu'lamu bidh-dharurah, ya, ini setiap orang mengetahui dan tidak bisa mengingkari bahwa syariat dan berita yang seperti itu sifatnya yang sudah matang, sempurna, ya, menyingkap berbagai misteri dan memberikan petunjuk kepada manusia, ini la yasduru, ya, tidak mungkin keluar, tidak mungkin terlahir illa min a'lamin nasi wa barhim, kecuali dari manusia yang paling alim dan paling soleh. Ya, karena untuk melahirkan hukum itu modalnya bukan hanya ilmu, tapi juga ketakwaan, kesolehan. Kalau melahirkan hukum modalnya hanya ilmu, ya, bisa menjadi sebuah keputusan hukum yang kejam. Ya. Kalau modalnya kesolehan ibadah tanpa ilmu, bisa jadi hukumnya itu tidak adil. Ya, jadi kata beliau, anna mithlahu la yasduru illa an a'lamin nasi wa abarihim. Ya. Seperti itu syariat yang matang, yang adil, yang sempurna, yang menyingkap berbagai misteri yang tersembunyi, yang tertutup, dan membimbing manusia dalam keseharian mereka, lahir batin mereka, pribadi ataupun masyarakat, itu nggak mungkin terlahir kecuali dari orang yang paling alim, orang yang paling soleh, paling takwa. Wa minha, di antara dalail nubuwah lagi, anallaha yu'ayyiduhum ta'yidan mustamirran wa qad ulima min sunanihi subhanah wa qad ulima min sunnatihi subhanah annahu la yu'ayyidul kadzdzaba bimithli ma yu'ayyidu bihi as-shadiq bal la buda an yaftadhihal kadzdzab wa qad yumhiluhu Allahu tsumma yuhlikuhu, bahwa Allah Subhanahu wa taala yu'ayyiduhum ta'yidan mustamirran, memberikan bantuan dan dukungan pertolongan kepada para nabi dan rasul, ta'yidan mustamirran, secara berkesinambungan, secara terus-menerus. Ya. Meskipun nabi dan rasul itu sudah nggak ada, tapi sampai sekarang, ya, semua orang itu pasti menilai Nabi Nuh yang benar, Nabi Ibrahim yang benar. Meskipun Nabi Nuh diusir, Nabi Ibrahim dibakar, semua orang tuh Nabi Nuh, Nabi Ibrahim yang benar, Nabi Lut yang benar, ya, selalu begitu terus, ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberi bantuan, dukungan, pertolongan kepada para nabi, ya, secara berkesinambungan. Ya. Waqad ulima min sunnati subhanah, dan sudah diketahui dari apa yang biasa terjadi dari keputusan Allah Azza wa Jalla. La yu'ayyidul kadzdzab bimithli ma yu'ayyid bihi as-shadiq, bahwa Allah itu tidak akan menolong pendusta, ya, layaknya Allah menolong orang yang jujur. Ya, itu sudah sunatullah, itu kalau bahasa kita sudah sunatullah. Namanya pendusta, pembohong, gak akan ditolong Allah Azza wa Jalla, gak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, layaknya Allah menolong orang jujur. Tapi la budda an yaftadhi al kadzdzab, tapi pasti yang namanya Allah pasti akan mempermalukan, akan membuka aib pendusta, pembohong.
namanya pendusta pembohong pasti akan dibuka aibnya oleh Allah Azza wa Jalla. Hanya saja qad yumhiluhullah, hanya saja kadang Allah itu menunda. Kadang Allah itu menunda. Ya li hikmatin balighah, Allah punya hikmah. Allah menunda untuk membongkar aib pembohong, pendusta. Tsumma yuhliku, kalau sudah Allah bongkar aibnya, yuhliku, Allah akan membinasakan dia. Ya. Nah, para nabi dan rasul, ya, mereka terus mendapatkan dukungan, pertolongan, bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Tidak pernah sampai detik ini dan sampai hari kiamat apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul, terutama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, ya, terbukti kebohongan. Tidak pernah. Tidak ada satupun. Justru semakin waktu berganti, semakin tersingkap kebenaran apa yang diberitakan, apa yang diajarkan, apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga sekarang ada i'jaz al-ilmi namanya, ya kan? Pembuktian ilmiah, ya, tentang apa? Misteri-misteri yang telah diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai bidang ilmu, entah ilmu kedokteran, entah ilmu, ya, hitung-hitungan, entah ilmu dan sebagainya. Ya. Nah, itu namanya ta'yid mustamir. Dukungan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan terus sampai akhir zaman. Ya. Sedangkan kalau pendusta, ya, betapa cepatnya Allah membongkar aib, ya, kebohongan dan kedustaan itu. Wa minha, di antara dalail nubuwah, ya, bukti kenabiannya para nabi, ana tariqatahum wahidatun fi ma ya'muruna bihi min ibadatillah wal amali bi ta'atihi wa tasdiqi bil yaumil akhir wal imani bi jami'il kutubi war rusul. Fala yumkinu khuruju wahidin minhum amma ittafaqu alaih fahum yusaddiqu mutaakhiruhum mutaqaddimahum wa yubashshiru mutaqaddimuhum bi mutaakhirihim kama basyara al-masih wa man qablahu bi Muhammad sallallahu kama saddaqa Muhammad sallallahu jami'an nabiyyin qablahu. Di antara dalail nubuwah itu, ya, tanda-tanda kenabian itu, bahwa para nabi itu, ya, ajaran mereka sama. Semua nabi dan rasul ajaran mereka sama dalam hal apa? Fima ya'muruna bihi, ya, min ibadatillah, dalam apa yang mereka perintahkan kepada manusia. Perintah para nabi dan rasul itu semuanya sama. Beribadah kepada Allah satu-satunya, beramal mentaati Allah Azza wa Jal, wa tasdiq bil yaumil akhir, ya, dan mempercayai kejadian-kejadian hari kiamat dan hari akhir, beriman kepada semua kitab-kitab dan semua rasul-rasul, semua nabi dan rasul, perintah mereka, ajaran mereka sama. Memerintahkan semua umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah satu-satunya, untuk taat kepada Allah, untuk mempercayai hari kiamat dan kejadian-kejadian hari akhir, surga, neraka dan sebagainya, untuk beriman kepada semua kitab-kitab yang Allah turunkan dan rasul-rasul yang Allah utus. Semua itu. Nabi Nuh memberitakan kiamat, ya, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syuaib, semua memberitakan kiamat. Ibrahim, semua memberitakan kiamat. Sampai Nabi kita Muhammad SAW memberitakan kiamat, memberitakan surga, neraka, memberitakan azab kubur, nikmat kubur, memberitakan mahsyar dan sebagainya. Semua sama. Ya. Juga memberitakan rasul-rasul sebelumnya. Ya.
Nabi Musa, Nabi Isa memberitakan rasul-rasul sebelumnya. Nabi kita Muhammad SAW juga begitu. Kitab-kitab juga begitu. Ya, kitab-kitab juga begitu. Ya. Fala yumkinu khuruju wahidin minhum an tafaqu alaih. Gak akan seorang pun dari para nabi dan rasul itu dia melanggar apa yang menjadi kesepakatan ajaran mereka, kesepakatan ajaran para rasul. Gak ada satupun nabi atau rasul keluar melanggar ya ajaran yang telah disepakati oleh mereka para rasul. Fahum yusaddiqu mutaakhiruhum mutaqaddimahum. Yang datang belakangan ya akan membenarkan rasul yang datang sebelumnya, yang lebih dulu datang. Membenarkan itu artinya ya menyampaikan bahwa rasul yang terdahulu itu benar. Ya, bukan membenarkan itu rasul yang dulu salah terus dibenarkan. Ya. Tapi menyampaikan bahwa rasul yang terdahulu benar. Wa yubasysyir mutaqaddim wa mutaakhirihim. Sedangkan rasul yang datang lebih dulu akan memberikan berita gembira kepada umatnya akan nabi yang atau rasul yang datang belakangan, yang datang berikutnya. Ya. Jadi di antara mereka seperti ada apa? Seperti ada rantai yang tidak putus, rantai ajaran, ya, rantai pemberitaan yang gak akan putus. Ya, setiap nabi memberitakan nabi yang akan datang berikutnya, nabi yang datang berikutnya memberitakan benarnya nabi yang sebelumnya. Seperti kama basyarul masih wa man qablahu bi Muhammad SAW. Sebagaimana Al-Masih Isa putra Maryam, juga nabi-nabi selain Al-Masih Isa putra Maryam memberitakan kenabian Muhammad SAW sebagai berita gembira. Ya, memberitakan kenabian Muhammad SAW. Wa kama saddaqa Muhammad jami'an nabiyyin qablahu. Sedangkan Nabi Muhammad SAW membenarkan semua nabi-nabi yang terdahulu. Semua nabi-nabi yang terdahulu. Jangankan nabi-nabi yang terdahulu, orang soleh yang terdahulu saja yang menjadi perbincangan manusia saat itu oleh Nabi SAW disingkap misterinya. Luqman, Khadir, siapa lagi? Zulkarnain. Ya, orang soleh yang terdahulu. Ya, yang para ulama memperdebatkan apakah mereka itu nabi atau bukan. Kalau mereka orang soleh jelas disepakati itu mereka orang soleh. Zulkarnain, kemudian Luqman, kemudian Khadir. Tapi apakah nabi? Diperdebatkan. Itu Nabi SAW beritakan, ceritakan. Ya, misteri yang benarnya. Ashabul Kahfi. Ya, Nabi ceritakan yang benarnya. Ya, Ashabul Ukhdud, Nabi ceritakan yang benarnya. Ya, apalagi nabi-nabi yang terdahulu oleh Nabi SAW diberitakan yang benarnya. Nah, ini Nabi SAW yusaddiq jami'an nabiyina qablahu. Begitu juga Nabi sebelumnya begitu. Nabi Isa menyampaikan yang benarnya dari ajaran Nabi Musa, Nabi Harun. Nabi Musa, Nabi Harun menyampaikan ajaran yang benarnya dari ajaran Nabi Yusuf dan seterusnya. Ya. Itu tanda kenabian. Ya. Itu tanda kenabian. Makanya ya, nggak bisa ada orang ngaku nabi ya tanpa apa namanya kalau bahasa kita tazkiyah, legalitas dari Allah Azza wa Jalla. Nggak bisa dia ngaku nabi karena dia nggak akan punya, dia tidak akan punya ilmu perkara ini. Ya, seperti Mirza, siapa? Mirza Ghulam Ahmad yang Qadiani, Al-Qadiani, yang pengikutnya disebut Qadianiyah, Ahmadiyah Qadianiyah, ngaku nabi. Ya, dia nggak bisa menceritakan nabi-nabi terdahulu, nggak bisa. Menceritakan kitab-kitab terdahulu dia nggak bisa. Ya, menyepakati ajaran semua para nabi dan rasul yang terdahulu nggak bisa. Ya, karena dia bukan
keluar, bukan muncul, bukan lahir dari min miskatin wahidah, bukan muncul, bukan lahir dari apa? Sumber pelita yang sama. Enggak, dia enggak lahir dari situ. Ya. Jangankan kenabian, sekolah aja. Ya, sekolah aja. Saya nggak pernah sekolah di kuliah di UGM. Saya ngaku lulusan UGM kan nggak bisa cerita tentang UGM. Pasti ceritanya keliru-keliru, ngawur-ngawur mesti. Ya, ceritanya pasti nggak nyambung. Ya, itu sekolah, baru sekolah itu. Kenabian lebih rumit lagi. Ya, kenabian lebih rumit lagi. Makanya jangan coba-coba ngaku-ngaku jadi nabi ya. Bahkan meskipun tinggal di tempat yang sama, ya, meskipun tinggal di tempat yang sama, ya, tinggalnya di tanah Arab, siapa yang ngaku nabi di zaman Nabi SAW, akhir-akhir kehidupan Nabi SAW, siapa? Musailamah hidup, ya, di Madinah, di pinggiran Madinah, ya, di apa namanya, Badui, ya, pinggiran Madinah. Hidupnya juga sempat ketemu dengan Nabi SAW juga, ngaku Nabi, ya, ngaku Nabi. Tapi nggak bisa dia menyambungkan omongan dia dengan supaya nyambung dengan semua ajaran yang disepakati yang menjadi rahasia semua Nabi dan Rasul. Nggak bisa dia, ya, nggak bisa. Sekolah kan juga gitu, ya kan? Sekolah gitu. Saya tinggal di Semarang, saya suruh cerita tentang Undip ya nggak bisa, ya. Ngaku-ngaku lulusan Undip saya nggak pernah sekolah di Undip, nggak bisa cerita tentang Undip. Padahal tinggalnya di satu kota juga, ya. Ini urusan kenabian lebih rumit, ya. Barakallahu fikum. Itu namanya dalail nubuwah, ya, namanya dalail nubuwah. Qala sadisan wa min dalailin nubuwah ta'yidullah lil anbiya faqad ulima min sunnatillahi wa adatihi annahu la yu'ayyidul kadzdzab bimithli ma yu'ayyidus shadiq bal yafdhahul kadzdzab wa la yansuruh bala budda an yuhlikah wa idza nasara malikan zaliman musallitan fahuwa lam yadda'in nubuwata wa lam yakdzib alaihi bal huwa zalimun sallatahullahu ala zalimin mithlihi. Di antara bukti kenabian juga Allah itu selalu memberikan pertolongan kepada para nabi, ya, dan sudah sunatullah, semua manusia tahu sudah sunatullah bahwa tadi apa? Allah tidak akan menolong pendusta, layaknya memberikan pertolongan kepada orang yang jujur. Sebaliknya, Allah itu pasti mempermalukan pembohong, pendusta, penipu, tidak akan menolongnya, pasti mempermalukannya, ya, pasti membinasakannya. Walau ba'dahin, meskipun, ya, butuh waktu sebagai ujian bagi manusia, ya. Jika Allah menolong seorang raja yang zalim, ya, yang bengis, ya, maka tidak akan raja itu mengaku nabi, ya, tidak akan raja itu mengaku nabi, ya. Tapi yang pasti dia zalim, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menguasakan penguasa zalim yang lain menaklukkan dia. Tidak akan ada yakdzib alaihi, nggak akan ada penguasa zalim yang lain, ya, kemudian nyambung sejarahnya, nyambung ceritanya dengan penguasa zalim yang lain. Tidak, satu sama lain terputus, ya. Jadi kalau ada seorang raja penguasa yang zalim, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan diberi pertolongan tapi diimhal, ya, tapi diimhal, ya,
diberi apa itu namanya, diberi tempo, ya, diberi tempo, ya, diberi waktu tenggang sehingga dia bebas melakukan kezalimannya, sehingga apabila telah tiba saatnya Allah pasti akan membinasakan dia, ya, dengan sangat menyakitkan. Ini penguasa yang zalim, ya, ini nggak akan abadi, ya. Yang dibahasakan pertolongan Allah kepada penguasa yang zalim ini nggak akan abadi, nggak akan abadi, ya. Allah akan kirim orang zalim lainnya yang menaklukkan dia, yang mengalahkan dia, ya. Dan penguasa yang zalim ya nggak mengklaim nabi, ya, padahal dia nggak mengklaim nabi, ya. Kama qala ta'ala wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Surat Al-An'am ayat 129. Bi khilafi man qala innallaha arsalahu wa huwa kadzib. Fa hadza la yu'ayyiduhu ta'yidan mustamirran lakin qad yumhiluhu muddatan tsumma yuhlikuhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demikian itulah kami kuasakan sebagian orang zalim atas sebagian yang lain disebabkan perbuatan mereka. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan ditolong, ya, tapi diimhal. Ya, bahasanya apa? Ya, kalau bahasa orang Jawa ada, kalau bahasa Indonesia enggak tahu, dijorne kalau bahasa orang Jawa. Ya, dijarne wae. Dia berbuat zalim, dijarkan saja. Ya, dia berbuat zalim. Ya. Bahasanya mungkin dipiara, ya. Dipiara dia berbuat zalim. Gitu, hingga pada satu waktunya akan dibinasakan. Beda dengan orang ngaku rasul, orang ngaku nabi, sementara dia bohong, pasti dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala aibnya, dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala aibnya. Ya. Walaupun setelah beberapa waktu pasti akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibuka aibnya pasti oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ngaku rasul. Ya. Nah, itu, ya, jadi itu resep, ya. Resep buat penguasa-penguasa yang zalim kalau pengen awet, ya kan, dipiara, ya. Jangan buru-buru ngaku jadi nabi atau rasul, ya. Buru-buru ngaku jadi nabi rasul, cepet, ya, dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjutkan, ya, di kesempatan yang lain. Sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.